Bangkit dan bercahayalah. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah manusia baru. Demikian firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ini yang terjadi. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ketika kita menjadi manusia baru, maka Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya bahwa manusia lama kita sudah kita tinggalkan, sudah kita matikan, sudah kita lepaskan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, harusnya yang terjadi bukan cuma sekedar manusia lama yang kita tanggalkan, tetapi ini yang harus kita lakukan. Semua perbuatan-perbuatannya juga harus kita tinggalkan. Manusia lama dan semua perbuatannya harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan manusia baru dan semua perbuatannya. Alkitab menunjukkan buat setiap kita ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Firman Tuhan katakan semua yang jahat, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, kata firman Tuhan, itu manusia lama, itu produk manusia lama, harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan kebiasaan baru, kita ganti dengan perilaku baru, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baru sebagai manusia baru. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan buat setiap kita bagaimana caranya supaya kita terus mengalami pembaharuan. Manusia baru kita ini terus dibaharui dari hari ke hari, supaya akhirnya Kristus benar-benar nyata dalam hidup setiap kita. Nah, dalam ayat yang ke-10, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, jelas mengatakan begini, ada cara untuk kita mengalami pembaharuan setiap saat, setiap waktu dalam hidup setiap kita. Bagaimana caranya? Yaitu lewat pengenalan kita akan Tuhan. Artinya semakin kita mengenal Tuhan, manusia baru kita semakin diperbaharui. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka saudara yang terjadi adalah bahwa manusia baru kita tidak akan pernah diperbaharui. Kita cuma sekedar berganti status, tetapi perbuatan-perbuatan manusia baru kita nggak akan pernah muncul. Kenapa? Karena kita nggak mengenal Tuhan dengan benar. Hari ini firman Tuhan yang kita renungkan mengajak buat setiap kita. Yo, mari setiap kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berusaha semakin hari semakin mengenal Tuhan. Karena akibat dari kita mengenal Tuhan, maka manusia baru kita akan semakin diperbaharui. Akan keluar perbuatan-perbuatan manusia baru. Akan keluar hal-hal yang baru dalam kehidupan setiap kita. Gambar Tuhan semakin nyata dalam hidup setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana pengenalanmu akan Tuhan? Semakin kau mengenal Tuhan, manusia barumu akan semakin diperbaharui. Pikirkan, renungkan itu. Dan saya percaya semua kita akan menjadi saksi, akan menjadi terang yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dengan waktu yang terbatas, tapi kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan satu kata pun dari firman-Mu itu berkuasa buat setiap kami. Kami buka hati kami terima firman-Mu sebagai perkataan Tuhan. Doa kami hari ini Tuhan, wahyukan sesuatu buat setiap kami Tuhan, supaya kami semuanya mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, maka manusia baru kami akan terus diperbaharui. Akan muncul perbuatan-perbuatan baru dalam hidup setiap kami. Akan muncul perbuatan-perbuatan terang dalam hidup setiap kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya
kami orang-orang yang diberkati Tuhan lagi hari ini. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari terus belajar mengenal Tuhan dengan benar, karena itu yang akan menolong kita memiliki perbuatan-perbuatan baru yang terus diperbaharui setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.